Begitu banyak adab-adab yang harus dijalankan untuk menuju sholat kita bisa mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita jadi imam, ngimamin berjamaah, diatur suratnya jangan panjang. Kalau jadi imam, kasihan makmum. Jadi imam itu jangan panjang-panjang suratnya. Sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an ikut Rasulullah 10 tahun. Kemana aja Nabi jalan dia ada, kecuali Nabi di kamarnya dia tidak ikut. Begitu 10 tahun. Kata Anas bin Malik, ma shallaitu khalfa ahadin atamma wa akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah bermakmum kepada imam salatnya cepat sempurna. Itulah Rasulullah. Tidak ada lagi, kata dia. Salatnya enggak pakai lama-lama banget, tapi sempurna semuanya. Itu Nabi. Jadi kalau ngimamin jangan panjang-panjang. Jangan ngimamin baca Yasin, makmumnya udah langsung sakit, batuk. Makmumnya, udah lamat dah. Begitu. Jangan, kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Kecuali subuh Jumat emang itu atur. Ngejar sujud tilawah. Sebab ada apa itu interview, cek apa namanya fit and proper test, itu sudah ada sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran itu. Jadi Nabi mau mengangkat orang jadi gubernur di Yaman, maka Mu'ad termasuk orang yang kepilih oleh Nabi. Enggak langsung Nabi pilih. Bila ada kasus-kasus yang menimpa pada mereka, maka dijawab, saya pakai Quran Nabi. Baik. Lalu kalau di Quran nggak ketemu, ente pakai apa? Pakai hadis. Kalau di hadis ente nggak ketemu, saya langsung menganalisa dan mengakurkan dengan apa yang senada dengan Quran dan hadis. Ditepuk. Kalau bahasa kita, lulus dah. Ada. Nah, Mu'ad bin Jabal ini ngimamin di kampungnya wong kiai. Mu'ad ini kiai. Jadi kalau ngimamin di kampung suratnya Al-Baqarah sampai tilka rusulu 3 lembar, ya kan? 2 juz lebih. Itu Mu'ad ngimamin surat Al-Baqarah sampai makmumnya kakinya goyang-goyang. Yang tua-tua tuh, mana pulang kerja dari kebon. Payah dia. Jadi akhirnya diadui nama Nabi oleh masyarakatnya. Nabi ono Mu'ad bin Jabal emang apa? Itu kalau sholat Masya Allah Al-Baqarah sampai kelar. Lah kan 2 juz lebih. Kan saya pulang kerja Nabi sampai ngantuk. Karena Al-Baqarah kenyang. Kita Yasin aja udah langsung ngulet denger Yasin. Padahal 3 lembar Al-Baqarah. Begitu, itu kan nyampe 23 lembar. Begitu. Itu ngimamin Mu'ad. Ya saking asiknya, emang dia sih demen sama sholat Mu'ad. Lah kan masyarakatnya belum demen sama sholat. Maka kemudian itu ketika itu masyarakatnya pada demoin Mu'ad, diaduin sama Rasulullah SAW. Sampai Nabi ini tokoh kita Mu'ad, emang kenapa? Sholat lama banget. Kan saya pulang kerja, capek Nabi. Begitu. Jadi Nabi satu hari ketemu sama Mu'ad bin Jabal. Ditegur. Kata Nabi, afatanun anta ya Mu'ad. Apa-apaan ente Mu'ad, jangan bikin gara-gara. Kalau ngimamin di kampung, jangan suratnya panjang-panjang. Begitu. Jangan, yang pendek aja. Sabihis, wasamsi waduhaha, walaili, alam nasroda, gitu. Yang kayak gitu-gitu aja. Suratnya kalau ngimamin.
Itu jangankan yang kagak ngaji, jangan ngukur ama yang kagak. Yang ngaji aja, tanya aja terawih tuh, demennya ibu-ibu yang ngaji tuh, imamnya cepet apa yang pelan? Itu yang ngajinya itu. Apalagi yang kagak ngaji. Imamnya siapa ini? Kong Ahmad. Wah, lama-lama. Musola sebelah aja dah. Musola sebelah. Begitu. Itu begitu. Orang tuh begitu. Itu yang tukang ngaji, apalagi yang ngaji. Kalau jadi imam jangan lama-lama, kayak baca tasbih. Jadi imam 3 kali, lebih dari 3 dibenci Nabi. Sujud 3 kali, jangan lebih. Begitu. Jangan panjang-panjang. Kalau lama jangan. Kalau jadi imam, tidak benar. Kalau kita sholat sendiri sampai 27. Udah pernah belum? Waduh, cobain. Begitu. Kalau sendiri. Jadi ngimamin jangan lama-lama. Bacaannya jangan. Tasbih 3. Kalau jadi makmum sebanyak-banyaknya sampai imamnya bangun. Udah 3 kali belum bangun imam dari ruku, terusin sampai bangun. Sujud udah 3 kali belum bangun, terusin sampai imamnya bangun. Itu makmum, biar nggak bengong. Itu udah 3 kali sujud, diem aja, ngendus-ngendus karpet deh. Kayaknya nggak divakum nih karpetnya, nggak divakum nih, begitu. Jadi yang enggak gitu. Jangan, makmum jangan. Jadi kalau imam itu jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam sholat itu. Maka coba lihat Nabi, bepergian jauh boleh jamak kosong, tuh mendekin. Jadi betapa cakepnya Nabi dalam ngajarin kita. Maka kita harus contoh, jadi kita harus bisa mengatur. Kalau sholat sendiri monggo gitu. Kalau sholat kayak wiridan Nabi sholat, kalau lagi buru-buru tasbihnya 11, alhamdulillah 11, takbirnya 11. Kalau waktunya panjang 33. Jadi ada ajarannya dari Nabi. Ada. Jadi inti daripada kajian Imam Haddad ini bagaimana kita sebagai muslim jangan jauh-jauh dari tuntunan Nabi. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bila kita mutaba'atur Rasul. Kebahagiaan yang sesungguhnya bila kita ngikut kanjeng Nabi. Ngikut kanjeng Nabi. Ikut. Jangan enggak. Kita contoh aja dikit. Kata Nabi Mu'ad kalau ngimamin Isa, ini kan Isa, dawa syamsi wa duhaha, semacam itu dah suratnya kita. Jangan yang panjang banget. Kata Mu'ad, baik Nabi. Sejak saat itu Mu'ad suratnya pendek-pendek. Orang kampungnya langsung bilang, jangan diganti-ganti imam ini. Cocok nih, cocok. Karena sholatnya iya, cepet, pendek, begitu. Jadi ini adab-adab berjamaah. Kalau kita jadi imam tuh harus perhatian sama makmum. Kemudian kalau ngimamin habis salam istighfar 3 kali, kita langsung muter. Adabnya begitu. Ini kiblatnya mana? Sono. Jadi yang kanan ini ke makmum, yang kiri pundak ke Ka'bah, ke kiblat. Pokoknya habis istighfar 3 kali, yang namanya imam kudu muter. Habis istighfar 3 kali, imam kudu muter. Adapun makmum jangan. Sebelum kelar Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kakinya masih tasyahud akhir kalau makmum. Kalau imam muter. Adabnya. Kalau ngimamin 3, udah 3 muter aja langsung. Muter begitu. Kalau kiblatnya kita ke sono begitu, berarti kiblatnya sono, berarti kita begitu. Pokoknya bagaimana pundak kiri ke arah kiblat. Depan-depan boleh.
dengan makmum, ngadep aja, enggak apa-apa. Tapi istighfar dulu 3 kali. Habis itu silahkan. Habis istighfar 3 kali, silahkan hadap-hadapan. Atau 90 derajat. Gitu. Atau 180 derajat. Berarti hadap-hadapan. Ini adab-adab di dalam kita sholat. Supaya apa? Sebab orang sholat itu mengakses cahaya-cahaya Allah. Jadi banyak kesehatan, banyak ketenangan bila kita rapih kita di dalam sholat kita, supaya enak kita. Jadi supaya jangan asal sholat. Wong nabinya bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ente sholat kayak saya. Begitu. Ini dipesan, 2 yang dipesan Nabi. Ama haji khudu anni manasikakum. Ente haji kayak saya ajarin ini ya. Gitu. Jangan enggak. Yang lain enggak ditekan benar. Enggak ditekan. Tapi kalau sholat ditekan betul. Aman Nabi. Kalau puasa enggak ada. Ente puasa kayak saya enggak kuat kalau kita puasa kayak Nabi. Ntar makan sahur. Itu Nabi. Lakat kita enggak kuat. Ya korma juga, ya teh manis, kolak, kopi, kelapa muda, iya kelapa bakwan, apa aja kita. Iya, emang kita menggantiin makan siang dikumpulin di iya di rapel. Maka kalau puasa enggak ditekan seperti sholat, enggak ditekan seperti haji. Sholat ini saking penting, maka ditekan benar aman Nabi. Bahkan kata Imam Haddad, "Wa man nadhara fi kutubil asar arafa maqulna." Bila mana ada orang mau benar-benar meneliti kitab-kitab hadis, dia bakal paham bagaimana kalau jadi imam diatur oleh Nabi, bagaimana kalau jadi makmum diatur oleh Nabi, bagaimana kalau sholat sendiri diatur oleh Nabi. Semuanya kena ajaran Nabi, rahmatan lil alamin. Ajarannya masuk semuanya. Bahkan sebelum Nabi meninggal dunia, terakhir sholat yang dikerjakan oleh Nabi maghrib. Habis itu wafat Nabi. Maghrib habis sholat. Ini yang paling gampang buat ciri husnul khotimah tuh, paling gampang begini nih, ciri orang ahli surga. Ini paling gampang. Biar ibu nggak puyeng ngadepin begitu. Nyiriin orang tuh buat diri kita. Bila orang habis beres tugas dari Allah dia meninggal, itu bagus. Udah gitu aja paling gampang. Umpama dohor, kita sholat dohor, jam 2 meninggal, udah sholat, bagus. Terakhir dianya sholat. Begitu. Itu begitu. Jangan sampai kita dohor belum sholat. Begitu. Jam 1 meninggal. Akhirnya belum jam 1. Belum jam 2 udah meninggal. Jadi meninggalnya tidak sholat. Itu rada repot. Jadi kalau minta sama Allah tuh, mintalah kalau kita meninggal sesudah beres tugas kita sama Allah. Gitu, meninggal jam 9 pagi kan udah sholat subuh kira-kira kan begitu. Begitu meninggal tuh udah sholat, enak. Jadi terakhir catatan kita juga absennya ada. Jangan sampai terakhirnya bolos. Terakhirnya jangan. Itu berupaya. Makanya buru-buru. Begitu. Kita itu di dalam ibadah. Supaya bagaimana kita meninggal sesudah kita mengerjakan sholat. Artinya udah beres tugas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terakhir sholatnya maghrib, bahkan surat yang dibaca juz 29 terakhir surat Al-Mursalat. Habis itu surat An-Naba, amma yatasa'alun,
juz amma. Terakhir yang dibaca sama Nabi. Meninggal di usia 63 tahun. Udah isyarat si Nabi umurnya bakal begitu meninggal tuh. Terakhir ngurbannya Nabi itu terakhir ngurban di Idul Adha itu kan meninggal Maulid. Nabi itu terakhir ngurban di Idul Adha itu Nabi itu 100 ekor unta ngorbannya. Nabi itu ngorbannya 100 ekor. Nabi itu nggak pernah ngorban seekor, nggak pernah. Nabi awal-awal di Madinah itu 2 ekor gitu, terus Nabi terakhir itu 100 ekor ngorban buat sendiri, buat ganjalan diri tuh Nabi. Nah isyaratnya itu 100 ekor ini yang 63 Nabi yang motong. 1 Nabi sembelih, 2 Nabi yang nyembelih, sampai 63 ekor. Habis 63 itu lalu panggil Imam Ali bin Abi Thalib. Ali, baik Rasul, terusin. Sisanya Imam Ali. Sebetulnya isyarat umur Nabi, iya gitu. Enggak terus 63. Itu dari bulan Dzulhijjah, kan 2 bulan lagi menuju wafat ke Maulid. Gitu, nggak nyampe lah bulan. Itu begitu, nggak nyampe. Itu begitu. Jadi ndak ada Nabi ngorban. Kalau ibu-ibu nanti Allah kasih rezeki banyak, jadi orang kaya, duitnya banyak, jadi ngorban aja. Ada ngorban. Buat siapa kan? Buat saya. Ada lagi musola ini. Oh iya baik. Kasih kambing lagi aku. Buat siapa kan? Buat saya. Begitu. Nabi itu begitu. Kayak begitu. Begitu. Jadi diatur di dalam agama ini dengan rapi aturannya. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab hadis kata Imam Haddad, kita bakal tahu bagaimana aturan-aturan ibadah untuk sendiri, bagaimana untuk jadi imam, dan bagaimana untuk jadi makmum. Cuman boleh jadi makmum kajian mendatang nih. Nanti diatur tuh bagaimana kalau kita jadi makmum. Ini belum kita baca. Mungkin waktu yang ada buat tanya jawab saja. Sebab pasal baru, jadi saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin daripada kajian kita ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Iya. Iya sujud tilawah. Ada 14 yang kudu sujud tilawah Al-Quran itu. Kita sujud juga. Sujud juga, nabinya sujud. Sujud. Ada ajarannya. Ada caranya. Ada caranya. Nah, gitu. Kita baca. Caranya begini. Iya baca. Ini caranya. Umpamanya kita baca Quran, ini Quran. Udah kita surat apa? Udahlah Iqra aja, wasjud waqtarib itu terakhir yang ke-14. Wasjud waqtarib udah, baru kita tutup dulu Qurannya. Tutup dulu Qurannya, kemudian kita langsung sujud tilawah. Sujudnya begini. Di hatinya aku niat sujud tilawah sunat karena Allah. Kudu ada begitu. Takbir tapi Allah, waktu Allah tuh aku niat sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Jadi Allahu Akbar, kita sujud. Bacanya yang kalau sujud aja 3 kali. Nah, udah sujud, duduk tasawuf akhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, mau doa, silakan doa minta apa aja. Baru ambil Qur'annya lagi, terusin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu, begitu caranya. Jadi proses kalau nggak begitu kita baca tasbih aja 3 kali. Iya 3 kali, ya 4 kali. 4 kali. Jangan 3. Iya. Iya. 4 kali. Kalau enggak mau sujud. Iya, enggak apa-apa. Iya. Kalau enggak mau sujud, baca itu dulu. Biar jangan hilang ganjar begitu. Kalau kita sholat sunnah dengan baca Al-Quran itu ganjarannya besar. Jadi justru dalam sholat itu kan baca Al-Quran juga gitu. Maksudnya kita ngaji. Makanya kan gini, kita nggak ada waktu ya. Kita mau sholat sunnah aja deh, nggak usah ngaji. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, baca aja tuh Qurannya dibacakan sama tuh sambil ngaji. Malah gedean. Baca Quran juga, ngaji juga. Malah lebih konsen dia. Ada HP aja nggak diangkat lagi sholatmu. Kalau lagi baca Quran mah, ini penting nih kayaknya nih. Udah begitu, akhirnya sedekah aja. Gitu. Kalau saya ini kan sholat kita ini doa, semua doa. Sekarang saya suka berpikir kalau kita sholat baca surat Al-Nasr itu kan artinya ya itu gimana kalau Ustaz? Nggak apa-apa. Dalam kondisi yang biasa-biasa pun nggak apa-apa. Boleh aja. Ya itu aja. Iya baik. Sama-sama. Pak Kiai kalau baca An-Naba cuma 5 baris doang boleh? Iya boleh dibanding kagak. Kalau bisa utuh gitu. Iya belum hafal, karena belum hafal saking pengennya gitu ya. Iya bagus. Kan kemarin saya ajarin tuh caranya. Udah kalau kita hafalnya surat ini dengan artinya ke anak saja kan begitu. Artinya kan bagaimana agama itu kan memiliki tahapan begitu. Tapi kan tujuannya jangan sampai ngaji itu aja. Tapi bagaimana kita harus meningkat kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Begitu. Iya begitu. Kalau kemudian kita kakinya kelihatan itu nggak sengaja karena kena kipas begitu, buru-buru ditutup nggak batal. Kalau didiemin enggak, kayak kipas begini airnya nyilak begitu, itu buru-buru ditutup. Begitu. Kalau buru tutup enggak, kalau didiemin dulu batal. Ulang dari awal. Karena batal sholatnya. Begitu. Iya baik. Allah. Ya kalau kita pengen mendidik begitu. Iya, karena nabinya tetap muter waktu ada Ibnu Abbas juga. Kalau jadi ngimamin, nanti anaknya bertanya, ini bagaimana ini? Iya, pasti bakal nanya, jelasin. Nabinya ajarin kalau jadi imam begini. Gitu. Kalau di belakangnya kata Imam Ghazali, kalau di belakang ada yang paling kita hormati, ada kiai begitu, ada nyai-nyai, ada ustazah, kita ngimamin ngadep depan. 180 derajat gitu, biar dia yang ngadep kiblat begitu. Itu aturannya begitu supaya rapi gitu. Wallah alam. Sudah baik, kalau sudah kita baca Fatihah. Duduk di majlis ilmu, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala ajmaina walhamdu rabbil alamin. Amin.
ibu-ibu sekalian, bagi yang pengen mengulang kajian ini, itu tinggal dibuka aja di YouTube. YouTube namanya apa? Ismet. Jadi YouTube. Jadi dilihat di YouTube katanya dengan channelnya Ismet. Ismet Triyono katanya, suaminya dengan namanya.